Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rakata Nurul Syafa. Nama saya Dua Puspawati. Saya Sri Rahmayanti. Kami perwakilan dari kelompok 3. Jadi, sekotak itu adalah makanan berat yang dikemas melalui makanan instan dalam bentuk rice box yang di dalamnya terdiri dari nasi dan teman nasi. Nah, teman nasi ini kita punya 3 menu, yaitu ayam katsu dan salad, ayam lada garam dan tahu crispy, serta ayam suwir dan tempe crispy. Awal mulai adanya sekotak itu karena sebagai salah satu pemenuh tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, tapi selanjutnya kami berpikir bahwa kenapa tidak kami membuat sebuah usaha rice box. Kenapa kami ingin membuat usaha rice box ini? Karena yang pertama, peluang pasarnya cukup besar. Karena kan nasi itu kan makanan pokok. Jadi hampir setiap orang makan nasi, dan juga kami membuat menu yang disukai oleh semua kalangan. Jadi semua kalangan dapat menikmati apa yang menjadi menu kami. Nah, jadi itu salah satu latar belakang dari pembuatan rice box ini. Nah, setiap usaha kan pasti memiliki kekuatan, kelemahan, opportunity, dan threat ya, tantangan. Nah, jadi kami sudah menganalisis itu, apa saja yang menjadi kelemahan, kelebihan, tantangan, dan keuntungan dari produk ini gitu, yaitu analisis SWOT. Nah, yang pertama, strength. Produk sekotak ini memiliki rasa yang sesuai dengan lidah orang Indonesia, seperti tadi ya, menunya ayam lada garam, ayam suwir, ayam katsu, yang memang istilahnya sudah pas gitu dengan lidah orang Indonesia. Yang kedua, kemasannya praktis. Jadi karena kami menggunakan rice box itu, kita bisa dimakan di mana saja dan kapan saja. Jadi teman-teman gak perlu khawatir akan kerepotan nantinya. Terus yang ketiga, porsinya cukup banyak, jadi bisa membuat teman-teman kenyang dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Lalu kelemahan, weakness, yang pertama itu sudah banyak produk yang menjual rice box ini dengan nama yang misalnya sudah besar gitu, seperti contohnya ini dan ini. Selanjutnya, pasifnya promosi di sosial media, karena kita pun anggotanya hanya berempat dan melihat followers Instagram dari sekotak itu sendiri yang belum banyak, jadi promosinya itu masih di sekitar orang-orang terdekat saja gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir itu menunya masih kurang beragam. Nah, tadi karena kita pun baru mulai merintis, jadi menu yang kita sediakan pun sangat-sangat terbatas. Nah, ini pun bisa jadi salah satu kelemahan gitu, melihat dari tadi ada beberapa rice box lain yang bisa menyediakan banyak sekali menu gitu. Terus yang selanjutnya ada opportunity. Nah, produk ini itu tuh merupakan produk makanan pokok yang dimakan oleh orang Indonesia, karena kan ada nasi, ada ayam, jadi sangat cocok lah untuk dijadikan sebuah usaha. Lalu yang terakhir ada threat atau tantangan, yaitu dimana semakin banyaknya atau semakin maraknya orang-orang yang membuka usaha rice box ini. Jadi saingannya itu semakin ketat, dan kita pun harus mulai meningkatkan kualitas produk agar tidak kalah dari saingan kita ini. Di sini kami akan memberitahukan kepada kalian semua cara membuat produk kami, yaitu sekotak rice box, di mana kita punya 3 varian menu. Yang pertama ada ayam lada garam dan tahu crispy. Yang kedua ada ayam suwir dan tempe crispy. Yang ketiga ada ayam katsu dan salad. Nah, lihat aja ya videonya. Check it out. Lebih dahulu bahan-bahannya, lalu potong ayam berbentuk dadu seperti ini. Taburi dengan ladaku, taburi dengan garam, lalu iris tipis-tipis bawang merah dan bawang putih. Potong tahu berbentuk dadu, lalu masukkan ayam ke dalam adonan tepung sasa yang sudah dicampuri dengan air. Setelah itu, masukkan ke tepung terigu. Lalu tiriskan. Seperti ini. Masukkan ayam ke dalam minyak panas, lalu tunggu ayam tersebut
hingga warna keemasan. Masukkan tahu ke dalam adonan tepung sasa yang sudah dicampuri dengan air. Masukkan ke dalam tepung terigu. Lalu tiriskan. Goreng tahu hingga warnanya keemasan. Lalu tumis bawang putih dan bawang merah dengan api sedang, lalu campuri dengan cabai dan daun bawang. Masukkan ayam tersebut yang tadi sudah digoreng, lalu aduk-aduk. Kasih bumbu, lada, dan penyedap rasa lainnya. Aduk-aduk. Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu kita potong tempe menjadi kotak-kotak dadu dan kita lumuri tempe tersebut dengan adonan terigu, merica, serta garam dan kita campurkan dengan air. Setelah itu sudah dilumuri, kita gulingkan lagi ke dalam adonan tepung terigu yang tidak dikasih air ya teman-teman. Setelah itu kita aduk hingga merata. Setelah tempenya merata, kita sisihkan ke dalam mangkuk kosong untuk kita goreng. Panaskan minyak, lalu kita goreng tempe tersebut hingga warnanya itu kuning keemasan. Habis tempe, kita lanjut ke ayamnya. Ayamnya kita rebus hingga empuk sebelum kita suwir, jadi kita harus rebus dulu ayamnya. Setelah itu kita suwir ayamnya. Bebas kalian sesuka hati suwirnya, mau besar-besar, mau kecil-kecil, itu sesuai selera kalian. Setelah itu ayam yang sudah disuwir, kita lanjut ke pemasakannya. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, lalu ada cabai. Lalu kita tambahkan air sedikit hingga bumbunya itu tidak terlalu kental ya. Lalu kita masukkan ayam suwir yang tadi kita sudah potong-potong dan kita aduk hingga rata dan bumbunya meresap. Tambahkan saus sambal, juga penyedap rasa seperti daun jeruk, merica, dan itu bebas sesuai selera kalian ya. Penyedap rasanya juga itu bebas, terserah kalian mau seberapa hingga rasanya cukup menurut kalian, dan tambahkan juga gula agar tidak terlalu pedas, asin, dan rasanya itu pas. Dan ayam suwir pun siap dihidangkan. Lanjut ke pengemasannya. Kita masukkan nasi sekitar 2 cup. Lalu kita masukkan kembali ayam suwir tadi yang sudah kita tumis. Dan juga kita masukkan tempe crispy yang warnanya itu kuning keemasan, dan wah rasanya itu pasti enak
kasih bikin ngiler. Oke, setelah itu kita tambahkan juga tomat serta mentimun agar warnanya lebih bagus, hidangannya juga enak dilihatnya. Oke, ayam suwir siap dihidangkan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu potong ayam menjadi 2 bagian. Pukul-pukul daging ayam hingga tipis dan melebar. Dan beri juga garam, merica, serta jeruk nipis. Diamkan hingga beberapa menit agar bumbu meresap. Setelah itu, kita tuangkan ke dalam adonan tepung terigu sampai merata dan celupkan ke dalam adonan telur yang sudah dikocok hingga merata. Lalu gulingkan ke dalam tepung panir, tekan-tekan hingga adonan tepungnya meresap sempurna. Setelah itu panaskan minyak dan goreng ayam katsu yang sudah dibumbui hingga kuning keemasan. Untuk bumbu sausnya itu sesuai selera, bebas, dan kita bisa siapkan nasi ke dalam kotak yang telah disediakan. Lalu kita masukkan ayam katsu serta saladnya yaitu kol dan wortel. Untuk sausnya kita tuangkan juga secara merata. Setelah itu mayones dan ayam katsu pun siap untuk dimakan. Nah, udah tahu kan cara pembuatannya? Sekarang kami akan menampilkan honest review atau testimoni dari salah satu pembeli rice box kami. Yuk kita lihat videonya. Untuk menu yang pertama gimana rasanya? Lumayan sih, enak banget. Jadi kayak ngepas deh semuanya, kayak antara tepungnya sama dagingnya cocok lah. Terus ini Menurut kamu kelebihan dari menu ini apa? kayaknya porsinya ya. Ini lumayan porsinya banyak. Wah, cocok lah untuk anak-anak kosan kayak kita begini. Terus kekurangan dari menu ini apa? Ada saran nggak? Kayaknya paling
ada sih, udah cocok sih ini mah, udah paling bagus. Kasih Untuk- rate dong. Gimana? Dari 1 sampai 10 berapa? 7,5. Oke, sekarang menu kedua. Ini apa nih? Ayam suwir. Ayam suwir sama tempe crispy. Masih mantap nih. Buat nih. Cobain. Nah, untuk menu yang kedua, gimana nih rasanya? Wah, ini mah enak banget asli. Yang kedua mah. Ini rada ada ladanya dikit ya, kayak ada pedes-pedesnya gitu. Ya, Tapi masih enak lah. Iya. oke. Menurut kamu kelebihan dari menu ini apa sih? Ladanya sih yang berani, enak. Pokoknya. Pedas ya. Iya. Terus kekurangan dari menu ini apa sih? Ada saran nggak? Paling nggak ada sih, nggak ada kurangnya. Ini udah kena kurang. Kasih loh. Kasih rate dong dari 1 sampai 10 berapa? Ini mah 8. Enak pokoknya. Asik. Mantap, guys. Nah, ini untuk menu terakhir. Wah. Menunya itu ayam katsu. Oh. Cobain ya. Ini dari tampilan sih mantap sih. Kalau dari tampilan mah udah bikin orang mau makan lah. Ini cocok. Oke, sekarang gimana nih rasanya? Cobain dulu. Untuk rasa mah lumayan lah, sama kayak tadi, enak juga. Kayak ayam suwir atau ayam lada garam? Ayam lada dan yang beras. Ini mah pesannya lebih santai aja sih, buat makanan ringan gitu aja. Biasanya. Oke. Nah, untuk kelebihannya apa sih? Paling tampilannya ini mantep, cocok lah tampilannya, bagus bagus banget. Nah, kalau untuk kekurangan dari menu ini apa? Ada saran nggak? Paling kurangnya mah paling kurang banyak. Oke. Cocok. Iya, bener. Boleh sih ditampung. Oke, dari 1 sampai 10 kira-kira berapa nih nilainya? 6. Oke. Nah, kan kamu udah nyobain dari menu pertama sampai menu terakhir ini. Kamu lebih suka yang mana? Menu pertama deh kayaknya. Pertama sama kedua. Kalau kedua mah enaknya karena pedesnya. Kalau yang pertama itu posnya sih kayak mantap lah. Banyak ya. Pokoknya belilah intinya. Kayaknya cocok bisa. Oke. Oke, makasih. Makasih. Ya.